Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel Penuh Hikmah. Hari ini saya akan menceritakan seorang pedagang ayam berubah menjadi ular. Bagaimanakah kisahnya? Jangan skip video ini, tonton sampai selesai. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel ini, karena sangat membantu untuk menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Fajar baru saja menyentuh langit desa Kertosono. Udara masih dingin, tanah becek bekas hujan semalam belum kering. Dari ganggang kecil yang mengarah ke pasar, langkah-langkah kaki mulai terdengar. Suara gerobak kayu berderit, disusul aroma khas pasar, campuran sayur segar, anyir ikan, dan keringat manusia yang bekerja sejak sebelum matahari muncul. Di antara hiruk-pikuk itulah Pak Min muncul. Dengan topi caping reot dan sarung digulung setinggi lutut, ia mendorong gerobak kayu yang penuh dengan ayam hidup. Gerobaknya berderit pelan, tapi ayam-ayam di dalamnya ramai berkokok, seolah ikut mengumumkan kedatangan sang pemilik. Pak Min bukanlah wajah baru di pasar itu. Sejak lebih dari 10 tahun lalu, ia menjajakan ayam kampung segar setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Orang-orang menyukainya bukan hanya karena ayamnya yang gemuk dan sehat, tapi juga karena senyumnya yang tak pernah absen. "Pak Min, kok pagi bener?" sapa Bu Marni, pedagang bawang merah yang sedang menata dagangannya. "Nanti agak siang aku harus nganter ayam ke rumah Bu Lurah. Pesanan buat hajatan cucunya. Jadi ini aku buka bentar, jualan dulu, sisanya aku ambil lagi di rumah," jawab Pak Min sambil menurunkan kandang kecil berisi 6 ekor ayam dari atas gerobaknya. Hari itu ia terlihat lebih terburu-buru. Tak seperti biasanya yang suka duduk santai di bangku kayu sambil menyeduh kopi dari termos kecil, kali ini ia hanya sesekali meneguk air putih dari botol plastik bekas minuman teh. "Pak Min, ayam jantannya masih ada?" tanya seorang pembeli. "Masih, tapi tinggal 2. Itu yang di pojok. Mau buat opor ya?" tanya Pak Min ramah. Tangannya cekatan mengambil ayam, membungkusnya, dan menerima uang. Tak butuh waktu lama, 3 dari 6 ayam itu laku. Namun setelah melayani beberapa pembeli, Pak Min mendekati Bu Saminah, tetangga lapak sebelah yang menjual tahu tempe. "Minah, aku tinggal bentar ya. Yang ayam pesanan buat hajatan masih di kandang. Rumahku jauh, ke timur, nanti kalau aku telat balik, tolong tutupin lapakku." Bu Saminah mengangguk. "Loh, Pak Min hendak bawa semua ayamnya sekalian?" "Endak bisa. Gerobakku sempit. Dan ayam pesanan itu sudah di kandang khusus. Tak jaga biar endak kecampur. Soalnya Bu Lurah maunya ayam betina semua, umur di bawah 5 bulan. Takut keras dagingnya kalau udah tua," jelasnya sambil tersenyum. Tanpa banyak bicara lagi, Pak Min kembali menutup kandangnya dengan jaring, lalu menutup bagian depan lapak dengan kain plastik biru yang biasa ia gunakan saat hujan. Ia mendorong gerobaknya pergi ke arah gang barat pasar, meninggalkan lapaknya yang kini sepi. Waktu berlalu. Pasar mulai ramai. Pedagang mulai teriak-teriak menawarkan dagangannya. Tapi lapak Pak Min tetap kosong. 1 jam, 2 jam, bahkan hampir 3 jam berlalu, namun Pak Min tak juga kembali. Beberapa pembeli yang biasa berlangganan ayam mulai bertanya-tanya. "Pak Min kemana?" Katanya cuma bentar. "Ngambil ayam pesanan," katanya. Lalu datanglah suara jeritan dari arah lapak Pak Min. "Ya Allah, itu apa di kolong meja?" Teriakan itu keluar dari mulut Bu Marni, yang refleks melompat mundur. Warga yang mendengar langsung mendekat. Beberapa ikut kaget, ada yang lari, ada pula yang cuma melongo tak percaya. Di bawah meja lapak Pak Min, seekor ular piton besar tampak melingkar tenang. Ukurannya tak biasa. Kulitnya berkilat, bercorak coklat hitam, dengan mata yang seperti mengawasi semua yang mendekat. Ular itu tak bergerak banyak, hanya sesekali menjulurkan lidahnya, mengendus-endus udara pasar. "Walah, ini ular dari mana?" teriak Pak Kasman, pedagang kelapa parut. Ia mundur sambil tetap menatap ke arah meja Pak Min. "Aku tadi lihat Pak Min duduk situ, terus dia pergi, dan sekarang, ularnya muncul," gumam Bu Sarti dengan wajah pucat. Desas-desus mulai mengalir, cepat seperti air deras. Satu mulut ke mulut lainnya menyampaikan teori. Ada yang bilang itu cuma ular liar dari hutan.
Tapi ada juga yang mulai berani bersuara lain. Jangan-jangan Pak Min itu berubah? Enggak mungkin, atau mungkin dia pesugihan. Tak ada yang berani mendekat lebih jauh. Tapi satu hal yang pasti, sejak saat itu, nama Pak Min tak lagi disebut hanya sebagai pedagang ayam biasa. Di antara karung sayur dan ember ikan asin, muncul bisikan-bisikan gelap yang mulai memudar batas antara kenyataan dan prasangka. Lapak ayam yang dulu penuh tawa itu kini berubah jadi pusat ketakutan dan fitnah. Hari itu, matahari sudah tinggi. Panas menyengat mulai membakar atap-atap seng pasar, tapi lapak Pak Min tetap sunyi dan mengundang cemas. Ular piton besar yang tadi ditemukan di bawah meja lapaknya, kini diam dalam lilitan tubuhnya yang menggumpal seperti batu besar. Tidak menyerang, tidak juga kabur. Tapi ketakutan warga tidak surut, malah kian liar. Kalau cuma ular biasa, mestinya udah pergi, atau paling tidak kabur karena banyak orang, kata Pak Darto, salah satu petugas pasar yang baru tiba dan turut mengamati dari jauh. Tapi ini ular kayak nunggu sesuatu. Atau nunggu orang, balas Bu Marni pelan. Bisik-bisik itu semakin menyeramkan saat Bu Saminah tiba-tiba menjerit histeris. Ia pingsan setelah mengaku mendengar suara yang keluar dari mulut ular itu. Aku tadi duduk di bangku belakang, dekat lapak Pak Min. Dan aku dengar suara berat, suara orang tua bilang, "Jangan ganggu aku cuma sebentar," ucapnya lirih setelah sadar, masih dengan napas tersengal dan mata nanar. Warga pasar makin geger. Beberapa mulai menyimpulkan sesuatu yang lebih mengerikan. Pak Min itu bukan orang biasa, dia bisa berubah. Pasti ini pesugihan. Gimana bisa ular sebesar itu diam di bawah lapak, nggak ada yang lihat masuk. Dulu aku pernah dengar cerita kayak gini. Orang dagang ayam, tapi sebenarnya pelihara tuyul atau jadi tumbal ular gede biar dagangannya laris. Makanya ayamnya sehat terus, padahal nggak pernah kulihat dia beli pakan di toko ternak. Satu persatu prasangka berkembang, tumbuh seperti benalu di tengah ketakutan. Orang-orang yang selama ini bersahabat dengan Pak Min, mulai ragu dan saling bertukar cerita yang belum tentu benar. Yang tadinya menganggap Pak Min sebagai pedagang jujur, kini mulai menganggapnya aneh. Kalau kau ingat, seminggu lalu ayam Pak Min sempat lari ke got, dan waktu diangkat katanya hilang, tapi tiba-tiba muncul lagi di kandang. Aku juga pernah lihat, malam-malam ada cahaya aneh dari rumahnya, padahal lampunya mati. Ketika kepala pasar, Pak Suroto, mendengar keramaian itu, ia pun turun tangan. Sudah, jangan percaya omongan sembarangan. Bisa-bisa ini cuma kebetulan. Namun siapa yang bisa meredam ketakutan yang sudah menyebar? Ular piton itu masih diam di tempat yang sama, seolah betah di bawah meja Pak Min. Bahkan beberapa orang bersumpah melihat matanya berair, seperti menangis. Kita harus panggil Ustadz. Jangan-jangan ini makhluk gaib, ucap seseorang dari kerumunan. Akhirnya, Pak Ustadz Jafar dari kampung sebelah dipanggil. Ia datang membawa air doa dan Al-Quran kecil. Begitu tiba di pasar, ia langsung menuju ke lapak Pak Min, membaca ayat-ayat suci dengan suara keras. Orang-orang berdiri dalam lingkaran, menahan napas, menanti reaksi dari makhluk melata itu. Tapi lagi-lagi, tidak ada gerakan. Ular itu tetap diam. Mata Pak Ustadz Jafar tajam mengamati. Ini bukan ular biasa. Tapi bukan berarti ini jelmaan manusia. Jangan cepat berburuk sangka. Bisa jadi ini hanya ujian. Allah sedang menguji warga sini. Namun belum sempat lanjut bicara, dari arah barat pasar, terdengar suara roda gerobak berderit. Pak Min! Teriakan itu meledak dari mulut Bu Sarti, yang pertama kali melihat sosok Pak Min berjalan tergesa dengan peluh bercucuran dan keranjang penuh ayam betina muda di tangan kanan. Wajahnya bingung ketika melihat kerumunan di sekitar lapaknya. Ada apa ini? Kok ramai begini? Warga pun menatapnya dengan ketegangan. Ada yang langsung mundur, ada pula yang melongo, seolah tak percaya. Pak Min, sampean tadi berubah jadi ular, ya? Tanya Pak Kasman setengah berbisik, setengah ketakutan. Apa? Ular? Ular mana? Pak Min melongok ke bawah lapaknya. Ia sendiri terkejut melihat ular piton besar itu bersarang di situ. Astagfirullah, kok bisa ada ular segede ini di bawah lapakku? Tadi sampean hendak bilang cuma sebentar, tanya Bu Marni, curiga. Iya,
Aku cuma pulang ambil pesanan Bu Lurah. Tapi rodanya bocor di jalan, jadi harus tak ganti ban dulu. Terus ada hujan deras juga tadi pas di tengah jalan, aku neduh. Maaf, aku ndak sempat ngabarin. Warga diam. Beberapa mulai saling pandang. Tapi ada satu suara yang mengguncang semua keyakinan. Tapi ular ini muncul begitu sampean pergi. Dan Bu Saminah bilang ular ini bicara. Pak Min langsung sujud di tempat. Demi Allah, aku cuma manusia biasa. Aku pedagang ayam, aku nggak tahu menahu soal ular ini. Pak Ustadz Jafar melangkah maju, memegang pundaknya. Aku percaya kau jujur, Pak Min. Tapi tetap saja ini pertanda. Mungkin Allah ingin menunjukkan sesuatu. Bukan soal ular ini, tapi soal hati manusia-manusia yang terlalu cepat menuduh tanpa bukti. Semua terdiam. Dan di tengah keheningan itu, seekor piton raksasa menggelundung pelan, lalu merayap menjauh dari lapak Pak Min, menuju kebun belakang pasar. Tanpa menoleh, tanpa menyerang, ia menghilang ke semak-semak, seolah tugasnya sudah selesai. Warga hanya bisa terdiam. Ular itu bukanlah Pak Min. Tapi mungkin, itu adalah ujian bagi warga Kertosono, agar tak mudah percaya bisikan fitnah, agar tak menuduh seseorang hanya karena hal yang belum jelas. Sejak kejadian itu, pasar Kertosono tidak lagi sama. Kabar tentang pedagang ayam yang dikira berubah menjadi ular piton menyebar ke seluruh desa, bahkan sampai ke kecamatan sebelah. Di warung kopi, di sawah, di teras musola, orang-orang membicarakannya dengan versi yang semakin liar. Ada yang menyebut ular itu memang jelmaan Pak Min, hanya saja gagal kembali jadi manusia. Ada pula yang menyebut ular itu kiriman dari orang pintar yang pernah disakiti Pak Min di masa lalu. Namun yang paling membuat warga gelisah adalah cerita baru dari penjaga pasar malam bernama Widi. Ia mengaku melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Malam itu, setelah ular pergi dari lapaknya Pak Min, aku masih jaga sampai hampir tengah malam. Kukira semuanya aman. Tapi dari jauh, aku lihat ayam-ayam di kandangnya Pak Min. Nangis. Nangis? Maksudmu bunyi? Bukan. Nangis. Air matanya keluar satu-satu. Suaranya juga aneh, kayak orang sesenggukan, padahal ayam-ayam lain di pasar nggak ada yang begitu. Cerita itu cepat menyebar. Apalagi setelah 2 hari kemudian, 2 ekor ayam Pak Min ditemukan mati tanpa luka, tapi dengan mata terbuka lebar dan basah. Pak Min sendiri yang menemukannya. Ia terpaku menatap ayam-ayam yang sudah seperti keluarganya itu. Aku rawat dari kecil, aku beri makan dari tanganku sendiri, kok bisa begini? Katanya pelan pada Bu Sarti yang datang membantu. Bu Sarti hanya bisa mengelus bahunya. Tapi dari balik kios, bisik-bisik tetap terdengar. Mungkin ayamnya kena imbas dari makhluk itu. Bisa jadi itu tumbal. Kan katanya pesugihan suka ngambil yang paling disayang dulu. Pak Min mendengar semuanya, tapi ia diam. Tak ada gunanya menjawab semua fitnah. Ia lebih memilih menunduk, menyapu lapaknya, menyiram kandang ayamnya dengan air wudhu, dan berdoa dalam hati. Ia tahu benar, manusia mudah sekali berubah. Teman bisa jadi penuduh. Saudara bisa jadi pembakar semangat fitnah. Tapi bukan hanya itu yang membuat suasana pasar kian mencekam. Sejak kepergian ular piton itu, beberapa pedagang lain mengaku mengalami kejadian ganjil. Bu Warti, penjual sayur, mengaku melihat bayangan besar melintas cepat di langit pasar saat ia menutup kiosnya malam hari. Pak Budi, tukang kelapa parut, tiba-tiba kehilangan suaranya selama 2 hari, padahal ia tidak sedang sakit. Bahkan Pak Suroto, kepala pasar yang awalnya keras menolak prasangka, kini mulai ragu. Ada yang tidak beres di pasar ini, katanya pelan pada Ustadz Jafar saat datang ke musola pasar. Ustadz, saya ndak ingin menuduh, tapi sejak ular itu datang, banyak kejadian aneh. Dan semuanya selalu bermula dari lapak Pak Min. Ustadz Jafar mengangguk pelan. Tapi ia tidak langsung menyalahkan. Malam itu, ia datang ke rumah Pak Min. Membawa kitab, membawa doa, dan membawa pertanyaan. Pak Min, saya ingin tahu apakah sebelum kejadian itu, sampean pernah melihat sesuatu yang tidak biasa. Pak Min menghela napas dalam. Ia berdiri dari kursinya, berjalan ke kandang ayam di samping rumah, lalu mengajak Ustadz Jafar duduk di bangku kayu yang usang. Beberapa hari sebelum itu,
ada lelaki tua datang ke lapakku. Pakaiannya lusuh, matanya merah. Dia ndak beli apa-apa. Cuma berdiri di depan ayam-ayamku, lalu bilang pelan, ayam-ayammu ini tahu kebenaran yang orang-orang gak tahu. Lalu dia pergi. Sampean kenal lelaki itu? Enggak, baru pertama lihat. Tapi anehnya setelah itu, ayam-ayamku jadi gelisah. Tiap malam ada yang ribut, walau ndak ada tikus atau binatang lain. Ustadz Jafar mengangguk, wajahnya serius. Mungkin ini bukan soal ular, bukan soal sihir, bukan pula soal pesugihan. Ini tentang kezaliman yang tersembunyi di balik wajah-wajah baik. Mungkin Allah sedang ingin menunjukkan kebenaran lewat sesuatu yang tak bisa kita pahami secara logika. Pak Min menunduk. Hatinya berat. Tapi ia tetap percaya, kebenaran akan terungkap dengan caranya sendiri. Ia hanya bisa bersabar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak hari ular itu muncul, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, seekor ayam putih terbang ke langit malam, menyisakan jejak darah di udara. Di bawahnya, bayangan ular piton merayap mengelilingi pasar, tapi bukan untuk menyerang, melainkan untuk menjaga sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang belum diketahui siapapun. Pagi itu, suasana pasar Kertosono mendung meski matahari sudah naik. Kabut tipis menyelimuti area kandang ayam Pak Min, membuat tempat itu tampak seperti dari dunia lain. Para pedagang yang biasanya ramah kini menjaga jarak. Mereka tidak lagi menyapa, bahkan tak sedikit yang memilih memutar arah saat melihat Pak Min datang. Namun ada satu hal yang membuat semua orang berhenti sejenak. Di atas genting kandang ayam Pak Min, terlihat bekas jejak yang aneh. Jejak melingkar seperti tubuh ular raksasa, berkilau seperti sisa lendir, melintang dari ujung ke ujung. Anehnya, genting tidak rusak, tidak pecah, tapi basah, dan tampak seperti masih baru dilewati. Masya Allah, bisik Bu Sarti sambil mundur beberapa langkah. Pak Budi, yang dikenal skeptis, tak bisa berkata apa-apa. Ia naik ke atas kursi untuk memastikan. Tapi sebelum kakinya sempat menginjak kayu pertama tangga bambu, ia terhuyung, terjatuh, dan tangannya langsung bengkak seperti dipukul sesuatu dari langit. Sudah, jangan ganggu genting itu, seru Pak Suroto, yang baru saja datang setelah mendengar keramaian. Pak Min sendiri menatap genting itu tanpa suara. Di dalam hatinya, ada yang mulai pecah. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini semua ujian dari Allah? Ataukah ada yang dengan sengaja mencelakakannya? Sejak mimpi aneh tentang ayam putih yang terbang dan bayangan ular penjaga itu, tidur Pak Min tak pernah tenang. Malam-malamnya dipenuhi suara ayam berkokok panjang tak wajar, angin yang seolah berbisik lewat celah jendela, dan sesekali ia merasa ada yang duduk di kandang ayamnya, padahal tak ada siapapun saat diperiksa. Pada hari ketujuh sejak kejadian ular piton, Bu Darmi, langganan setia Pak Min, datang tergesa-gesa. Mukanya panik. Ia mencari Pak Min ke seluruh penjuru pasar, tak peduli omongan orang lain yang memperingatkannya. Pak Min mana? Saya pesan ayam 5 ekor besar untuk hajatan hari ini. Dia janji kirim pagi ini. Semua orang saling pandang. Sebagian heran. Sebagian lagi malah mencibir. Loh, Bu Darmi masih berani beli dari Pak Min? Apa nggak takut dikasih ayam jadi-jadian? Tapi Bu Darmi marah. Ia berdiri tegak di tengah pasar dan berseru. Kalian ini manusia macam apa? Pak Min itu pedagang paling jujur yang pernah saya temui. Kalau dia belum datang, pasti ada alasan. Jangan asal menuduh. Tak lama, dari arah barat pasar, terdengar suara motor butut yang sudah dikenal sebagian besar pedagang. Motor tua dengan keranjang besi di belakangnya, biasanya penuh ayam. Dan ya, pengendaranya adalah Pak Min. Tapi hari itu, Pak Min tidak sendirian. Di belakangnya duduk seorang pria muda berbaju koko lusuh, dan di sisi motor ada 2 keranjang besar berisi ayam hidup yang sehat, lengkap dengan surat vaksin dan catatan berat badan tiap ekor. Semuanya masih segar, bersih, dan sehat. Pak Min turun dari motor, mengelap keringatnya. Lalu menyerahkan 5 ayam besar pada Bu Darmi. Maaf, Bu. Saya tadi mampir dulu ke rumah Mas Saman, tukang jagal ayam. Soalnya saya khawatir warga makin salah paham kalau saya potong ayam sendiri. Jadi saya minta dia dampingi saya.
Sekalian bawa ayam baru dari peternakan belakang desa, karena yang di kandang saya mulai stres. Bu Darmi menatapnya. Senyum di wajahnya tak bisa dibendung. Min, jenengan masih mikirin perasaan orang lain, ya? Padahal sampean yang dihina dan difitnah. Pak Min menunduk. Saya hanya ingin jualan dengan cara yang Allah ridho. Saya nggak mau biarkan satu ekor ayam pun jadi saksi bahwa saya berlaku curang. Dan saat itu juga, suasana pasar menjadi hening. Warga yang semula curiga, mulai merasa malu. Mereka menyaksikan sendiri, Pak Min yang dituduh macam-macam, ternyata masih berusaha menjaga harga diri dan amanah. Bahkan Buleman, pedagang ikan yang sempat paling keras menyebar cerita pesugihan, tiba-tiba berjalan mendekat, lalu berlutut pelan di depan keranjang ayam. Pak Min, saya minta maaf, saya yang pertama bilang sampean berubah jadi ular piton, saya dengar dari anak saya yang malam itu lihat bayangan besar, saya bodoh, Pak. Pak Min hanya menepuk bahunya pelan. Gusti Allah Maha Tahu. Kita semua pernah salah. Saya maafkan. Namun, kisah ini belum sepenuhnya selesai. Ustadz Jafar yang datang tak lama kemudian membawa berita yang mengejutkan. Tadi pagi, seorang dukun tua dari lereng Gunung Wilis datang ke pesantren. Ia mengaku pernah mengirim ular penjaga ke pasar Kertosono karena merasa marah pada para pedagang yang suka menipu timbangannya. Tapi ular itu ternyata malah mendatangi kandang ayam milik Pak Min. Dan tidak menyerang, hanya menjaga. Ustadz Jafar melanjutkan dengan suara berat. Dukun itu bilang, ular piton itu sudah kembali ke tempat asalnya. Tapi pesan dari makhluk itu jelas, yang jujur akan tetap selamat. Yang menipu akan dihukum, cepat atau lambat. Seketika, seluruh pasar kembali gemetar. Dan kali ini bukan karena fitnah atau prasangka, melainkan karena rasa takut pada kebenaran. Sejak kejadian itu, suasana pasar Kertosono berubah drastis. Orang-orang yang biasanya cuek dengan kebenaran kini mulai ketakutan pada dosa kecil yang dulu dianggap sepele. Terutama para pedagang. Timbangan-timbangan tua yang biasanya disetel agar berat sebelah mulai diganti atau diservis ulang. Bahkan ada satu kejadian yang membuat bulu kuduk warga berdiri. Timbangan milik Bunah, pedagang sembako di sudut pasar, tiba-tiba saja mengeluarkan suara gemeretak sendiri saat subuh hari. Suaranya seperti besi yang digeretakkan, namun tak ada satupun orang di dekatnya. Waktu itu saya lagi ngelap-lapak, cerita Bunah dengan mata merah, tiba-tiba timbangan itu goyang sendiri. Bunyi, terus jatuh ke lantai. Pas saya ambil jarumnya nggak mau balik ke nol. Selalu melenceng. Seolah-olah ada yang menegur saya. Warga mulai membicarakan hal ini dari mulut ke mulut. Apalagi setelah diketahui bahwa Bunah dulunya memang sering mencuri sedikit-sedikit dari ukuran tepung dan gula saat menjualnya. 5 gram, 10 gram. Tak ada yang tahu, tapi Allah Maha Tahu. Kejadian itu jadi cambuk besar bagi para pedagang. Termasuk Pak Budi, yang dulu terang-terangan menuduh Pak Min memakai pesugihan. Suatu pagi, Pak Budi datang ke lapak Pak Min. Ia membawa timbangan besi besar dan satu bungkus ayam kampung. Pak Min, katanya sambil menunduk. Saya mau belajar jualan yang benar. Saya sudah terlalu lama menipu. Saya malu pada Allah. Dan pada jenengan. Pak Min tidak berkata apa-apa. Ia hanya menerima timbangan itu, menaruhnya di sudut lapaknya, dan berkata pelan, "Kalau jenengan sudah sadar, berarti jenengan lebih mulia dari banyak orang yang belum tahu diri." Namun tidak semua orang bisa berubah secepat itu. Beberapa hari kemudian, Pak Dul, pedagang tahu tempe di ujung pasar, mengalami kejadian aneh. Ia mengaku melihat bayangan besar menyerupai ular piton muncul dari balik tumpukan keranjang saat ia sedang mencampur air ke dalam adonan tempe. "Saya kira cuma halusinasi," kata Pak Dul, pucat pasi. "Tapi pas saya pulang, kaki saya seperti kesemutan berat. Dan semalaman, saya mimpi ditelan ular, di dalam perutnya gelap dan dingin." Besoknya, dagangan Pak Dul tak ada yang laku. Bahkan pelanggan setianya pun enggan menyentuh barangnya. Padahal sebelumnya, tahu tempenya selalu habis diborong. Warga mulai membisikkan bahwa ini balasan dari Allah atas kelicikan yang selama ini disembunyikan. Dan perlahan-lahan, nama Pak Min mulai bersinar sebagai simbol kejujuran. Tapi bukan itu yang dikejar Pak Min. Ia masih tetap seperti biasa.
Menata ayam dengan rapi, memberi makan dengan tertib, membersihkan kandang tanpa menyuruh siapapun. Bahkan ia pernah berkata pada anaknya, kejujuran itu bukan buat dipamerkan, tapi buat disimpan dalam hati. Kalau orang tahu, itu bonus. Kalau tidak tahu, biar Allah yang tahu. Namun, Allah memang Maha Pembuka jalan. Suatu hari, datang seorang pria tinggi berbaju batik dari luar kota. Namanya Pak Ridwan. Ia datang khusus untuk bertemu Pak Min. Saya dengar tentang sampean dari adik ipar saya di sini. Saya punya kontrakan peternakan di Nganjuk. Saya butuh orang yang bisa dipercaya buat jadi kepala distribusi ayam ke Surabaya. Pak Min sempat menolak. Tapi Pak Ridwan meyakinkannya bahwa ini bukan soal naik jabatan atau jadi kaya. Ini soal membawa barokah dari kejujuran jenengan ke tempat lain. Pak, kalau sampean di sini terus, ya bagus. Tapi kalau sampean bisa bantu lebih banyak orang di luar sana dengan kejujuran yang sama, itu lebih besar pahalanya. Pak Min akhirnya setuju. Ia tidak meninggalkan pasar Kertosono begitu saja. Ia menyerahkan lapaknya pada Mas Bimo, pemuda kampung yang dulu pernah ia tolong saat kelaparan. Mas Bimo kini yang berjualan di lapak itu, memakai nama yang sama, Ayam Barokah Pak Min. Malam sebelum berangkat ke Nganjuk, Pak Min berdiri lama di depan kandang ayamnya. Ia menatap genting yang dulu jadi saksi kabar buruk tentangnya. Kini genting itu bersih, tak ada lendir atau jejak apapun. Tapi Pak Min tahu, disitulah perubahan besar dalam hidupnya dimulai. Tiba-tiba, seekor ayam putih terbang turun dari atas genting. Mendarat di sebelah kaki Pak Min. Ayam itu menatapnya, lalu berkokok sekali sebelum masuk sendiri ke kandang. Pak Min tersenyum pelan. Insya Allah, ini semua bukan karena aku hebat, tapi karena Allah sayang sama orang kecil yang mau jujur. Ia menutup kandang, mengambil tas kecilnya, dan melangkah menuju arah yang baru dalam hidupnya. Namun satu hal tetap ia jaga hingga akhir hayatnya. Timbangannya tidak pernah meleset 1 gram pun. Cerita ini hanyalah fiktif belaka. Nama, tempat, dan kejadian dalam video ini tidak benar-benar terjadi dan hanya rekaan semata. Kisah ini dibuat semata-mata untuk hiburan serta sebagai pengingat dan pelajaran berharga bagi kita semua, agar senantiasa berbuat baik. Karena setiap perbuatan kita akan dibalas oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kisah ini membawa manfaat, menggugah hati, dan menuntun kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan lupa like, share, dan subscribe.